Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Dan jangan lupa memanfaatkan waktu dengan baik, karena waktu tidak akan pernah kembali walau hanya 1 detik berlalu. Semoga kita senantiasa memanfaatkan waktu untuk menambah ilmu dan menambah informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Baiklah, pada kesempatan ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi hadir kembali. Kali ini akan membahas tentang news menjadi sekretaris OSIS dan aktif pramuka, apakah bisa masuk SMA lewat jalur SPMB. Nah, judul dari informasi ini channel dapatkan dari pertanyaan yang masuk di komentar pada video channel Bagi sebelumnya, sehingga di sini channel Bagi perlu menampilkan videonya kembali, menjelaskan kembali. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu dan informasi yang channel Bagi sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat semua, dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Yuk kita simak jawaban dari pertanyaan ini. Nah, sahabat belajar, berdasarkan informasi yang channel Bagi dapatkan dari berbagai sumber, maka channel Bagi dapat menjawab pertanyaan yang masuk ya. Nah, salah satu sumber yang channel Bagi dapatkan adalah tirto.id ya. Namun kalau dilihat dari sumber-sumber lainnya hampir sama ya penjelasannya. Jadi sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Pak Abdul Mukti ingin ada penerimaan siswa non-akademik berbasis kepemimpinan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru atau SPMB di tahun 2025. Jalur kepemimpinan akan menjadi seleksi penerimaan berbasis non-akademik selain di bidang olahraga dan seni. Kalau sebelumnya jalur prestasi itu kan ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu hanya ada 2, yaitu olahraga dan seni. Ditambah lagi nanti itu adalah jalur kepemimpinan. Jadi mereka yang aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka, atau yang lain-lain itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu, kata Pak Mukti saat ditemui wartawan di Jakarta pada Kamis 30 Januari 2025. Jadi sahabat belajar, jika kita melihat kalimat ini ya yang berasal dari pernyataan Pak Mendikdasmen atau Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Pak Abdul Mukti, bahwa di sini tertulis jika mereka aktif sebagai pengurus OSIS. Jadi tidak terbatas hanya kepada ketua ya, tapi aktif sebagai pengurus OSIS, mungkin sebagai sekretaris atau sebagai bendahara gitu, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain. Nah, jadi yang namanya pengurus bukan hanya ketua saja, tentu ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jadi jika mereka aktif sebagai pengurus OSIS, pengurus misalnya pramuka atau yang lain-lain, itu nanti menjadi pertimbangan melalui jalur prestasi itu. Nah, mungkin secara teknis khususnya kita tunggu edaran resmi dari Pak Abdul Mukti ya, atau dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bagaimana teknis khusus ya terkait dengan jalur kepemimpinan ini. Pengurus-pengurus yang bagaimana yang kira-kira bisa menjadi jalur untuk masuk ke jenjang selanjutnya, apakah itu dari SMP ke SMA atau dari SMP ke SMK. Nah, mungkin itu jawaban sementara dari channel Bagi yang dapat Bagi
yang dapat channel Bagi sampaikan. Nanti jika ada informasi terbaru yang berasal dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait teknis khusus jalur SPMB melalui jalur kepemimpinan ini atau jalur aktif organisasi ini, akan channel Bagi sampaikan kemudian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.